Assalamualaikum coy, balik lagi sama aku di Irfan PTX Channel. Video kali ini bakal ngebahas tentang temennya ban. Tonton terus coy. Seperti biasa, aku bakal ngingetin lagi untuk subscribe channelku ini, like video-videoku, kemudian share video-videoku, dan komen di bawah video-videoku supaya kalian bisa memberikan masukan yang bermanfaat untuk aku supaya aku bisa berkembang lebih baik lagi. Langsung isi konten. Kali ini bakal ngebahas temennya ban. Apa itu pelek? Pelek itu pasti jadi satu sama ban, karena kalau ban nggak ada pelek nggak bisa jalan juga, pelek nggak ada ban juga nggak bisa jalan. Kemarin kita sudah ngebahas ban, kali ini aku bakal ngebahas tentang pelek. Jadi pelek itu dibagi jadi beberapa bagian ya, nanti dari tentang bahan pelek itu apa, terus kemudian pembuatan pelek itu gimana, kemudian merek-merek pelek yang beredar di pasaran, terutama di Indonesia. Selain temennya ban, dia juga banyak digonta-ganti karena pelek itu yang paling gampang dicopot maupun dipasang. Pelek itu bisa mendongkrak penampilan mobil kita, bisa mendongkrak performa mobil kita juga. Jadi pelek itu adalah salah satu part yang paling banyak atau paling sering digonta-ganti. Bahan-bahan pelek, bahan pembuatan pelek itu sampai saat ini tuh ada 4, yaitu ada dari besi baja, kemudian ada dari aluminium, kemudian lanjutnya lagi ada magnesium, dan yang paling terkenal sekarang paling mahal itu adalah dari karbon. Bahas yang pertama ya. Yang pertama itu dari baja. Pelek dari baja ini adalah pelek biasa disebut pelek kaleng juga. Pelek kaleng ini modelnya tidak terlalu banyak, ya gitu-gitu aja. Pelek ini adalah pelek yang paling kuat konstruksinya karena dari baja itu tersebut. Tapi efek sampingnya adalah pelek ini jadi yang paling berat di antara bahan-bahan pelek yang lain. Yang nomor 2 adalah pelek aluminium. Pelek aluminium ini itu sangat populer ya sekarang ya, karena produksinya itu juga gampang, kemudian mudah dibentuk-bentuk, modelnya macam-macam, beratnya juga lebih ringan daripada pelek baja yang tadi. Jadi banyak dipakai juga dari pabrikan, juga banyak yang pakai pelek aluminium sekarang. Yang ketiga adalah pelek magnesium. Pelek ini rada jarang ya di pasaran ya, karena harganya juga mahal. Kemudian pelek magnesium ini itu kebanyakan dipakai di balapan. Jadi rata-rata itu susah nyari pelek ini karena pelek ini itu sangat ringan, tapi pelek ini itu rentan terhadap korosi. Jadi kalau dipakai harian itu kurang cocok, makanya jarang yang jual pelek magnesium ini. Yang terakhir adalah pelek karbon. Pelek karbon ini adalah kasta tertinggi ya, dia yang paling mahal, terus juga paling keren menurut aku ya, karena kalau udah pakai pelek karbon itu mobil tuh keren banget lah pokoknya. Jadi selain karbon ini tuh ringan, kemudian daya tahannya juga kuat, karena karbon itu nggak bikin pelek doang. Sekarang chassis mobil supercar, hybrid car ya, mobil hypercar maksudnya. Hypercar itu kebanyakan rangkanya itu dari karbon juga, jadi udah pasti kuat kan karbon itu ya, dan harganya juga mahal. Satu set pelek karbon bahkan bisa sampai lebih dari ratusan juta. Kalau masih pakai mobil yang di bawah harga pelek, jangan pakai karbon ya, sayang, mending buat beli bensin. Nah, pembuatan pelek, kita sekarang bahas pembuatan pelek, yaitu ada 3 pembuatan pelek. Itu ada dari casting wheel, biasanya sering kan kita dengar itu, ada juga flow forming, ada juga forging. Nah, yang bahas pertama adalah casting wheel. Casting itu seperti menggunakan cetakan. Jadi bahan dasarnya itu misalnya pelek baja atau aluminium itu dicairin,
kemudian dituang dicetak di cetakan bentuk velg tersebut. Habis itu di apa namanya ya dicetak. Habis itu setelah cetakan jadi baru di finishing. Kekurangan dari casting ini itu biasanya kalau nuangin yang nggak benar itu kadang ada gelembung-gelembung udara yang masuk ke cetakan, jadi velgnya itu jadi agak ringkih gitu loh. Jadi kadang-kadang juga kita mesti tahu produsen velgnya itu seperti apa. Kemudian flow forming ini itu lanjutan dari casting wheel ya. Jadi kalau casting wheel kan dituang di cetakan, kalau flow forming itu sama bentuknya, cairan itu dituang, tapi dituangnya langsung ke bentuk padat, bener-bener padat. Habis itu baru masuk ke mesin untuk didesain seperti itu. Jadi flow forming ini adalah tahap berikutnya daripada casting wheel tadi. Kemudian yang paling mutakhir adalah forging. Forging itu bahannya sudah padat, bahan balokan gitu sudah padat, langsung masuk ke mesin, langsung dibentuk, langsung dipres, blek gitu. Jadi kalau forging itu lebih tahan lama ya, karena bahannya itu sudah bahan padat. Jadi gelembung-gelembung udara yang masih ada di masuk ke cetakan itu lebih minim, bahkan nggak ada. Jadi makanya forging itu lebih kokoh. Banyak material-material di mobil juga kayak piston itu di forging juga modelnya, jadi kan lebih tahan lama. Untuk selanjutnya yaitu adalah untuk produsennya juga dibagi jadi 3 ya. Yang pertama itu adalah OEM. OEM itu adalah Original Equipment Manufacture. Jadi OEM itu adalah pelek asli dari pabrik. Garis besarnya seperti itu. Jadi dia adalah produsen pelek yang membuat pelek kemudian disetujui oleh pabrikan-pabrikan untuk produksi mobil massal. Jadi ketahanan peleknya, kualitas peleknya juga pasti sudah diuji sama produsen-produsen mobil tersebut atau merek-merek mobil. Yang kedua adalah aftermarket. Aftermarket itu adalah pelek yang mereknya bukan merek produsennya. Biasanya juga ada yang kalau pelek aftermarket itu BPS, SSR, terus ada juga ya macam-macam lah, dan lain-lain yang nggak bisa disebutin satu-satu. Itu dia membranding pelek-pelek mereka itu lebih kuat dari pelek OEM atau lebih ringan dari OEM, karena biasanya kalau OEM itu kan bahannya masih casting sama aluminium, paling banter aluminium ya, paling rendah besi. Tapi kalau aftermarket itu biasanya dia sudah pakai magnesium atau pakai karbon kayak gitu, dan model-modelnya juga banyak pilihan dan banyak ukuran juga. Jadi aftermarket itu biasanya kalau untuk modifikasi, merubah tampilan biar tambah cakep, itu pakainya aftermarket. Kemudian ada replika. Nah, replika ini ya udah tahu kan artinya replika itu apa. Dia biasanya meniru dari pelek aftermarket atau pelek OEM dari desainnya. Cuma untuk dari bahan dan pembuatannya ya tahu sendirilah replika itu kayak gimana. Tapi ada juga beberapa produsen pelek replika yang dia memakai merek sendiri, dan itu biasanya lebih terjamin. Jadi dia merek sendiri, produksi sendiri, tapi memang desainnya masih meniru seperti itu. Untuk pelek replika, produsen pelek replika yang saya baca-baca itu ya bagus, itu juga ada Rotar di Filipina. Dia peleknya menyerupai, desainnya menyerupai walk wheels ya, dengan bentuk atau desain seperti walk, tapi kualitasnya juga nggak jelek-jelek amat seperti pelek-pelek replika yang tetap memakai merek aslinya tapi dipalsuin kayak gitu. Terus ada juga merek XXR, itu dia biasa menjadi replikanya merek BBS. Jadi itu tadi penjelasan tentang pelek ya, dari mulai konstruksinya, terus bahannya apa, terus
produsennya siapa. Nah, bagi kalian yang mau gonta-ganti pelek, 3 hal yang tadi itu bisa jadi pertimbangan. Jadi, tapi tetap balik lagi ke dompet pastinya. Kalau mau yang bagus, mahal, misalnya mau pelek karbon, tapi kalau untuk harian juga sayang juga kalau pelek karbon. Kalau di sini ya, di Indonesia, apalagi di Indonesia banyak jalan rusak, habis itu kena jalan rusak, lecet apa, sayang juga. Jadi ya untuk pelek apa yang cocok untuk mobil kita, ya disesuaikan sendiri dengan selera kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah video-videoku. Tonton terus video-videoku yang aku bakal upload insya Allah setiap hari Sabtu malam. Sampai di sini dulu coy. Minggu depan bakal ngebahas lagi masih tentang pelek. Tapi pelek kayak apa? Tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.